Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu untuk teman-teman. Dalam video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang apa saja yang tidak diperbolehkan di Facebook Pro ya tentunya ya. Dan ini untuk khusus Facebook Pro ya. Dan untuk teman-teman yang masih pemula, itu masih banyak belajar, masih banyak proses yang harus dihadapi, termasuk harus tahu apa saja yang tidak diperbolehkan di Facebook Pro, karena kalau kita tidak tahu nanti akan terjadi pelanggaran, dan akun yang sudah terkena pelanggaran itu adalah akun yang sangat susah untuk berkembang. Makanya sangat penting untuk dipahami apa saja yang tidak diperbolehkan di Facebook Pro. Ini sangat penting ya, karena banyak sekali kalau saya lihat itu teman-teman yang nggak tahu, yang mengupload asal gitu, itu terindikasi kena pelanggaran, jadi nggak tahu dia mungkin ya. Jadi di sini saya coba untuk membahasnya. Simak video ini sampai habis, jangan di skip ya, agar tidak gagal paham tentunya ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk mensubscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik, dan saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini ya. Karena di sini saya dalam channel ini akan banyak sekali membuat tutorial atau memberikan ilmu-ilmu tentang Facebook Pro tentunya ya. Oke, langsung saja ke topik permasalahan, yaitu tentang apa saja yang harus kita pahami, apa saja yang tidak diperbolehkan di Facebook Pro ya. Ketika kita menjadi konten kreator di Facebook Pro, kita mengaktifkan Facebook Pro, itu kita diakui sebagai konten kreator, dan kita mempunyai kebiasaan baru, pekerjaan baru, atau apa ya istilahnya, jangan pekerjaan ya, mungkin agak terlalu berat ya, kita sebutnya hobi baru ya, berkonten, yaitu konten kreator itu ya. Karena di sini kita di Facebook Pro ini diakui sebagai konten kreator ya. Jadi pekerjaan kita di konten kreator itu ada 3 hal yang harus kita lakukan terus menerus, yaitu konten, konsisten, dan interaksi. Ini 3 kunci yang harus kita lakukan terus menerus. Tidak itu suhu dan juga pemula itu semuanya melakukannya ya. Meskipun channelnya udah besar, udah menjadi suhu, itu pun semuanya melakukan 3 hal tersebut: konten, konsisten, dan interaksi. Dari ketiga hal tersebut itu masing-masing mempunyai peraturannya tersendiri ya. Ada peraturan yang tidak diperbolehkan. Di sini saya akan membahas semua yang tentang tidak diperbolehkan ya. Jadi untuk peraturan yang lain saya akan bahas di video yang lain. Oke, yang pertama adalah konten. Konten itu ada peraturan yang tidak diperbolehkan untuk yang bisa menjadi pelanggaran, itu ada ya. Kita harus memahami itu, jangan asal berkonten gitu ya. Konten ini ada beberapa ya, yaitu termasuk tag, foto, video, dan reel, juga live streaming ya. Di semua konten ini ada peraturannya tersendiri. Kita ambil contoh yang keempat ya, foto, video, dan juga live streaming itu atau reel itu menggunakan satu media, yaitu kamera ya. Itu bisa digolongkan disatukan gitu ya, disatukan untuk yang kamera itu disatukan ya. Jadi untuk konten yang menggunakan kamera itu peraturan yang tidak diperbolehkan oleh Facebook itu apa? Kalau kita membuat konten itu jangan sampai tersemat iklan ya. Tersemat iklan artinya apa? Artinya waktu kita mengambil foto atau video itu tertangkap di kamera kita ada suatu merek ya, suatu merek dagang yang itu ada dagang tertentu lah yang tidak diperbolehkan oleh Meta. Karena kalau ada merek dagang atau spanduk atau sponsor apa gitu ya, itu kita seperti beriklan ya. Sementara di sini kita dibayar oleh iklan ya, dari Facebook kita dibayar oleh iklan, tetapi di sini kita beriklan sendiri, itu tidak diperbolehkan ya. Logikanya seperti itu. Jadi untuk mengambil foto, video itu kalau bisa kita cari tahu keliling kita. Nah, kita cek dulu ada iklan atau tidak yang bisa tertangkap oleh kamera kita. Kalau tidak ada itu aman, kalau ada, kalau bisa dihindari gitu ya. Ini untuk foto dan
kamera ya, untuk kamera, untuk kategori yang memakai kamera gitu ya. Kemudian ada lagi yang konten foto, video, kamera, dan kemudian live streaming. Itu semua ada tempatnya masing-masing ya. Untuk konten itu ada masing-masing tempatnya ya. Jadi jangan sampai salah tempat. Misalnya gini, reel diunggah ke video, jadi durasinya itu tidak mencukupi untuk kategori video ya. Karena kalau video itu, kalau yang disarankan oleh Meta itu 3 menit ke atas ya, lebih dari 3 menit. Sementara kalau reel itu kurang dari 90 detik, maksimal 90 detik. Ini kalau lebih dari 90 detik akan terpotong otomatis ya. Itu. Jadi untuk mengunggah video jangan sampai diunggah ke reel ya. Kalau videonya panjang ya jangan diunggah ke reel, nanti akan terpotong 90 detik saja yang terpakai. Dan kalau durasinya kurang panjang, kita jangan unggah ke video. Kalau kita mengunggah reel, kita jangan unggah ke video. Kemudian ada lagi satu, yaitu foto, yang sering saya lihat itu di pemula, itu di akun pemula itu foto ya. Foto itu mereka mengupload ke reel. Jadi reelnya itu yang harusnya video itu menjadi foto yang bergerak, foto yang berganti gitu ya. Entah mungkin memasang 3 atau 4 foto gitu ya, kemudian ditaruh ke reel. Memang akan menjadi video, ada kita kasih musik bisa, tapi itu tidak diperbolehkan oleh Meta. Karena apa? Karena ya bukan tempatnya, bukan tempatnya. Mungkin kalau satu foto kemudian ada videonya tidak apa-apa ya. Tapi kalau cuma foto saja bergantian itu tidak boleh ya, tidak boleh. Itu kalau foto ada tempatnya sendiri, di foto, di postingan ya, itu kita harus meletakkannya di situ. Itu yang tidak diperbolehkan. Ini untuk kategori kamera sama saja ya, untuk jangan sampai salah tempat. Kemudian untuk yang kedua yaitu konsisten. Konsisten artinya itu kita harus melakukannya setiap hari. Kita tidak boleh bolong, kita tidak boleh asal-asalan, sekarang upload besok tidak gitu ya. Kita ngupload setiap hari, minimal 1 kali ya. Kalau bisa lebih itu akan lebih bagus. Disarankan sih lebih banyak ya, banyak, entah 4, 5 atau berapa ya. Itu kalau kita bisa bikin 5 ya kita bikin 5 terus, gitu akan lebih baik. Kalau misalnya yang penting jangan sampai tidak mengupload. Kalau tidak mengupload itu, kalau kita nggak sempat membuat video, kita bisa mengupload take atau foto gitu ya, yang lebih ringan untuk membuatnya gitu ya. Itu konsisten. Itu jangan sampai kita bolong. Kalau bolong itu akan berdampak pada jangkauan kita. Jangkauan, jam tayang itu semua akan menurun ya, kinerjanya akan menurun. Itu untuk konsisten. Kemudian yang satu lagi untuk interaksi ya. Interaksi ini sangat penting. Interaksi ini bisa mengembangkan jangkauan kita, bisa memperluas jangkauan kita. Ya, tentunya dengan interaksi yang sehat. Karena di sini interaksi itu kita diatur ya, ada peraturannya ya. Tidak seperti Facebook biasa. Waktu kita menggunakan Facebook biasa, kita nggak ada aturan apa-apa ya. Tapi setelah menggunakan mode profesional, ini kata profesionalnya kita harus artikan ya, artinya adalah profesional. Kita ini harus profesional. Jadi ya seperti kita mengupload jangan sampai salah. Terus kemudian seperti video tadi, mungkin ada yang saya ulang ya, jangan sampai mengupload video yang sudah diupload, entah itu ke channel lain atau di Facebook sendiri. Misalnya gini, satu contoh, kita membuat video yang banyak, kemudian kita nggak tahu yang diuploadnya di mana, yang mana yang sudah diupload, kemudian kita upload lagi, ternyata video itu sudah ada di Facebook. Itu tidak diperbolehkan. Makanya di sini kita harus profesional, seperti kata di Facebooknya itu ya, yaitu kita menggunakan mode profesional. Di sini kita dituntut untuk profesional. Makanya untuk interaksi pun akan diatur secara profesional. Kita harus profesional. Contohnya untuk membuat peraturan yang tidak memperbolehkan interaksi, itu adalah
kan interaksi kita harus apa, saling berkomentar misalnya ya, saling berkomentar ke reel yang ke reel teman kita, kemudian ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Kebiasaannya kita akan menginginkan waktu yang singkat tapi dapat yang banyak gitu ya. Maksudnya gini, kita menulis satu komentar kemudian kita copy paste dan kemudian kita scroll beranda kita, kemudian kita masuk ke reel orang tanpa melihat reel, kemudian kita masuk ke kolom komentar, kita tempelkan di situ komentar kita, terus kemudian pergi komentar lagi ke tempat yang lain supaya mempercepat, mungkin maksudnya ya, mempersingkat waktu dan kemudian kita mendapatkan interaksi yang banyak. Mungkin seperti itu pemikiran yang tidak tahu ya. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu terindikasi spam. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang sama dalam waktu yang bersamaan terus cepat gitu ya. Langsung bam kita tulis, langsung bam kita komentar ke sini ada berapa akun gitu ya kita komentari. Itu tidak diperbolehkan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin bisa untuk tenggang waktu atau kita harus kasih jarak berapa waktu baru kita bikin lagi gitu ya. Karena itu akan kalau kita membabi buta kita akan terindikasi spam ya. Semua di Facebook ini peraturannya sebenarnya sangat simpel. Kita memang diharuskan untuk rajin, tetapi tidak diperbolehkan membabi buta. Artinya melakukannya dengan cepat terus pengen dapat banyak, itu tidak diperbolehkan. Kita harus rajin dengan teratur, dengan peraturan yang mentaati peraturan-peraturan yang ada di Meta. Untuk akun pemula yang belum terkena pelanggaran itu akun yang sangat spesial kalau menurut saya. Karena apa? Karena akun pemula yang belum terkena pelanggaran itu sepertinya masih suci ya, belum ada noda. Itu masih sangat direkomendasikan oleh Facebook sebenarnya, dan sangat cepat untuk perkembangannya. Jadi manfaatkan momen itu dan lakukan, jangan sampai terkena pelanggaran. Pelajari semua pelanggaran yang tidak diperbolehkan. Mungkin bukan hanya dari channel saya, kalau mungkin kurang lengkap ya mungkin bisa ke channel yang lain, ke tutorial yang lain. Apa saja sebenarnya yang tidak diperbolehkan di Facebook Bro. Dan itu sangat menjadi kunci yang sangat baik untuk para pemula ya tentunya. Karena pemula itu akunnya itu masih benar-benar bersih dan sangat direkomendasikan oleh Facebook. Jadi manfaatkan itu, jangan sampai terkena pelanggaran. Oke, untuk video dari saya mungkin untuk penjelasannya sekian dulu sampai di sini, karena ini terlalu panjang, mungkin udah sangat panjang ya. Untuk apa yang nanti misalnya ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang lain bisa dimasukkan ke kolom komentar ya. Bisa dipertanyakan di kolom komentar. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan membuat video berikutnya ya untuk jawabannya ya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat, video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan kemudian bisa minta tolong untuk membagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sukses selalu.